Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat sekalian, senang sekali pada pagi hari ini diiringi dengan suasana hujan di mana terlihat di sekeliling rumah Bapak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan nampak berseri-seri, beberapa burung terbang ke sana kemari. Seolah-olah mereka menyambut dengan bahagia datangnya hujan di pagi hari ini yang sudah hampir 2 minggu tak pernah turun. Seolah-olah melihat alam hari ini, seolah-olah di alam ini sedang tidak terjadi pandemi corona. Kita patut bersyukur anak-anak sekalian, hari ini kita masih diberi kesehatan dan keimanan. Baik anak-anak sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ada 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran singkat kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal sebuah segitiga. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana membedakan segitiga siku-siku dan segitiga yang lainnya. Yang berikutnya, kita nanti akan memiliki semua kemampuan. Anak-anak sekalian akan mampu menggambar sebuah segitiga siku-siku. Sebagaimana kita ketahui anak-anak sekalian, beberapa manfaat daripada ilmu dari segitiga siku-siku ini adalah dalam bidang teknik sipil. Ini sangat banyak digunakan ketika seseorang hendak merencanakan sebuah bangunan, merencanakan sebuah jembatan, mengukur jarak, mengukur jalanan dan sebagainya. Itu sangat digunakan daripada segitiga siku-siku ini. Dalam ilmu astronomi dan perbintangan, segitiga siku-siku ini juga digunakan sebagai dasar daripada keilmuan. Di dunia kedokteran, terutama di kedokteran mata, segitiga siku-siku juga sangat digunakan dalam menentukan jarak, lensa dan sebagainya. Di dalam ilmu programming yang lebih lanjut, segitiga siku-siku ini pun sangat diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih jauh. Jadi anak-anak, dengan demikian mari kita fokus sejenak, siapkan buku dan pulpen, bila perlu siapkan teh, camilan. Kita belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Yang pertama anak-anak sekalian, kita akan menggambar dulu sebuah segitiga. Kalau ada segitiga seperti ini, ya ini. Oke. Jadi anak-anak sekalian, pada setiap sudutnya ini adalah huruf besar. Namanya sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sudut A ini diberi sudut ini diberi dengan simbol huruf A, sedangkan panjang ini itu adalah sisi. Sisi-sisi diberi nama dengan huruf kecil sesuai dengan sudutnya. Di mana sudut A, depannya adalah sudut A kecil. Perhatikan berikut. Ya, itu kita menggunakan huruf kapital untuk menamai sudutnya, sedangkan sisinya kita beri nama huruf kecil. Ya, jadi setiap sudutnya diberi nama dengan huruf kapital dan sisi-sisinya diberi dengan nama huruf kecil, dengan aturan di depan huruf D adalah sudut D, di depan sudut E adalah sisi E, dan di depan sudut F adalah sisi F. Pemberian nama sudut itu sebaiknya menggunakan 3 huruf yang berdekatan, misalnya A, B, C, D, E, F, K, L, M. Misalnya nanti kita bisa buat O, P, Q dan seterusnya.
Dengan catatan setiap sudutnya adalah huruf kapital dan sisinya adalah huruf kecil. Dan harap diperhatikan juga bahwa sisi itu diperhatikan bahwa di depan sudut D misalnya, maka itu adalah namanya sudut sisi D kecil. Itu aturan pertama yang harus kita pahami. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan bagaimana kita mengenal segitiga siku-siku. Kita perhatikan ini anak-anak, di sini ada segitiga nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, bila kita lihat ini, bahwa segitiga nomor 1, di situ ada simbol yang warna biru. Ini, itu menandakan bahwa segitiga itu siku-siku, yaitu memiliki sudut 90 derajat. Kita ketahui anak-anak bahwa jumlah semua sudut segitiga ini semuanya adalah 180 derajat. Nah, jika gambarnya ada simbol seperti ini, itu dapat dengan mudah kita tentukan bahwa segitiga nomor 1 adalah segitiga siku-siku. Lalu bagaimana dengan segitiga nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nah, untuk mengetahui ini anak-anak sekalian, ada cara perhitungan matematika yang bisa digunakan, kita menggunakan rumus. Jika ada pertanyaan, yang manakah segitiga berikut yang siku-siku? Agak sulit bukan kita menjawabnya? Tapi jangan pusing anak-anak sekalian. Di dalam matematika sudah ada rumus untuk menguji segitiga itu apakah siku-siku atau bukan. Kita gunakan rumus berikut. SP pangkat 2 ditambah SP pangkat 2 sama dengan SH pangkat 2. Apa itu SP? SP adalah sisi panjang. Sisi yang paling panjang pangkat 2 ditambah sisi yang vertikal pangkat 2 ditambah sisi horizontal pangkat 2. Rumus ini biasa dikenal juga dengan nama rumus Pythagoras. Sisi yang paling panjang pangkat 2 sama dengan sisi vertikal pangkat 2 ditambah sisi horizontal pangkat 2. Atau kalau kita menghafalnya bahwa sisi pangkat 2 sama dengan jumlah dari sisi pangkat lain di pangkat 2. Baik, mari kita akan uji dulu untuk segitiga yang pertama, yaitu segitiga 4, 3, 5. Kita uji anak-anak sekalian dengan demikian. Sisi panjang pangkat 2 ditambah sisi vertikal pangkat 2 dan sisi horizontal pangkat 2. Sisi panjangnya 5 pangkat 2, sisi vertikalnya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25, 4 kali 4 16, 3 kali 9, ini jumlah sama dengan 25. Oke, kita lihat karena 25 ya betul sama dengan di sebelahnya, maka segitiga ini disebut segitiga siku-siku. Cukup mudah bukan? Hanya dengan perhitungan-perhitungan biasa. Baik, selanjutnya kita akan uji untuk segitiga yang ketiga, yaitu 745. Apakah ini segitiga siku-siku atau bukan? Kita gunakan rumus yang ada, yaitu sisi panjang pangkat 2 ditambah sisi vertikal pangkat 2 sisi horizontal pangkat 2. Sisi panjang 7 pangkat 2, 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, 7 kali 7, 4 kali 4, 5 kali 5. 49 sama dengan 16 ditambah 25 hasilnya 41. Karena 49 itu tidak sama dengan 41, maka segitiga tersebut bukanlah segitiga siku-siku.
Dari sini kita belajar anak-anak sekalian bahwa sebuah segitiga siku-siku itu memiliki hubungan yang spesial, yaitu apabila SP-nya ini di pangkat 2, kemudian sisi yang lain di pangkat 2 dijumlahkan, itu hasilnya akan sama dengan sisi di sebelahnya. Nah, itulah yang saya maksud mereka memiliki hubungan spesial. Kita lihat di sini bahwa di sini tidak berlaku hubungan spesialnya. Di sini 49, di sini 41, tidak setia. Sementara di sini kita lihat setia. Di sini 25, di sini juga 25. Nah, maka segitiga yang memiliki hubungan spesial seperti ini disebut namanya segitiga siku-siku. Jadi kita lihat dari pola daripada sisi-sisinya tersebut. Baik anak-anak sekalian, dengan berdasar ini Anda sudah memahami, sudah bisa mengetahui, oh begini cara membedakan sebuah segitiga apakah siku-siku atau tidak siku-siku. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat segitiga siku-siku. Perhatikan anak-anak, dengan rumus yang sama, SP kuadrat ditambah SH pangkat 2, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk mengkonstruksi atau membuat sebuah segitiga siku-siku. Caranya yang pertama adalah kita tentukan panjang dua sisinya. Misalnya kita ambil SP 9, SP sama dengan 15. Ini terserah anak-anak, ini mau berapa saja bisa. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. SP-nya adalah 15, SP-nya 9, 15 kali 15 sama 225, 81, oke, ya. 225 dikurang 81 sama dengan SH pangkat 2. Sama dengan 144 sama dengan SH pangkat. Nah, jadi SH sama dengan akar sama dengan 12. Pangkat 2-nya berubah menjadi akar ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengkonstruksi sebuah segitiga 9, 15 dan 12. Jadi segitiga yang kita buat ini pasti adalah sebuah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena sisi-sisinya memiliki hubungan spesial. Ini bisa Anda uji menggunakan rumus ini. Baik anak-anak sekalian, untuk menguji pemahaman Anda, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Beri nama sudut dan dari sisi segitiga berikut. Yang kedua, dari manakah segitiga berikut yang segitiga siku-siku, berikan alasannya. Ingat, nomor 1 itu adalah bagian daripada mengenal segitiga. Yang kedua, bagaimana membedakan segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus tersebut. Rumus yang sudah Bapak ajarkan di depan tadi, bahwa SP pangkat 2 sama dengan SP pangkat 2 ditambah SH pangkat 2. Yang ketiga, buatkan satu buah gambar segitiga siku-siku. Ukurannya terserah Anda. Ingat, yang pertama untuk menjawab ini, yang pertama adalah tentukan dua ukuran. Apakah SP-nya dengan SP, atau SP dengan SH, atau SV dengan SH. Selamat bekerja anak-anak sekalian, tetap semangat, optimis. Kita percaya bahwa bagi orang-orang yang beriman selalu ada masa depan yang lebih baik. Dari rumah Bapak, tetap stay at home. Saya doakan anak-anak sekalian tetap sehat walafiat, dan pada saat ini nanti kita bisa berkumpul bersama-sama kembali, berada dalam suatu kelas, bertatap muka, dan bergembira bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.